Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Tafsir Al-Munir Surat Al-Balad Part 1 Ayat 1 sampai 11. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lail Makkiyah, 21 ayat. Oke. Surat Al-Lail, malam, Makkiyah. Surat ini diturunkan di periode pertama dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Mekah. Penamaan surat ini dinamakan surat Al-Lail karena dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan malam ketika menyelimuti alam semesta dengan gelapnya serta menutupi matahari, siang, bumi, dan yang lainnya. Kandungan surat. Tema surat ini adalah usaha manusia serta amal dan balasannya di akhirat. Surat ini dimulai dengan sumpah dengan malam dan siang serta penciptaan laki-laki dan perempuan, bahwasanya amalan manusia itu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang bertakwa dan juga ada yang celaka. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang durjana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqa dzakara wal unsa, inna sa'yakum lasyatta." Yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Kemudian surat ini menjelaskan bahwa manusia itu ada dua kelompok, membatasi metode dan jalan setiap kelompok, serta balasan bagi masing-masing dari keduanya di akhirat. Pertama, orang-orang yang beriman dan bahagia di surga. Mereka adalah orang-orang yang mencurahkan seluruh harta mereka dan membenarkan janji Allah di akhirat. Kedua, orang-orang kafir yang celaka dan berada di neraka. Mereka adalah orang yang kikir untuk mengeluarkan harta dan merasa tidak butuh Tuhan mereka, serta mengingkari janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Gak percaya ada surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Sama yang terakhir, "wa ma yughni anhu maluhu idza tajalla." Yang artinya, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, gak percaya adanya surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Gitu ya. Dan kemudian di ayat 11-nya, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. No, hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nanti saya ulang kembali. Oke, sebenarnya ada pembahasan di paragraf berikutnya, tapi akan kita jelaskan akan kita bacakan dan jelaskan di pertemuan berikutnya di part 2 gitu ya, ayat 12 sampai 20. Oke, kita akan fokus di tema yang pertama kita di surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 part 1. Yaitu temanya perbedaan usaha manusia. Alright, dan kita langsung saja bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan.
Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, gak percaya ada yang surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Oh, saya ulangi lagi gitu ya. Mufradat lughawiyah. Yaksha, menutupi segala sesuatu dengan kegelapannya. Tajalla, tampak, tersingkap. Wa ma khalaqa dzakara wal unsa, dan zat yang maha kuasa yang menciptakan Adam dan Hawa serta semua lelaki dan perempuan dari kalangan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sa'yukum, amal dan usaha kalian, lasyatta, berbeda-beda. A'to, mendermakan harta. Wattaqo, menjalankan perintah dan berbuat baik, menjauhi larangan dan kejelekan. Wasaddaqa bil husna, membenarkan dengan kata atau perbuatan baik. Surga maksudnya ya. Oke, fasanu yasiruhu lil yusra, kami menyiapkannya untuk keadaan yang lebih mudah dan ringan baginya, yang mengantarkannya ke kebaikan di dunia dan akhirat seperti masuk surga. Bakhila, kikir, pelit, mengeluarkan harta dan tidak menunaikan hak Allah dalam harta tersebut. Wastagna, dan merasa tidak butuh kepada Tuhannya dan pahalanya. Fasanu yasiruhu lil usra, kami menyiapkannya untuk keadaan yang buruk di dunia dan akhirat yang tidak akan menghasilkan sesuatu melainkan keburukan. Wa ma yughni anhu maluhu, hartanya tidak akan berguna baginya idza taradda, jika terjerumus ke dalam neraka atau kuburan. Sebab turunnya ayat 5. Ayat 5 itu fa amman a'ta wattaqo. Ibnu Jarir dan Hakim meriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Zubair, dia berkata, ketika di Mekah setelah masuk agama Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan orang-orang lemah dan wanita-wanita jika mereka masuk agama Islam. Kemudian ayahnya yaitu Abu Quhafah berkata kepadanya, ini ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu belum masuk Islam ya ketika awal-awal Mekah. Nah, beliau Abu Quhafah ini baru masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Begitu. Wahai anakku, ini kata ayahnya Abu Bakar. Wahai anakku, aku melihatmu memerdekakan banyak orang lemah. Tidakkah kamu ingin memerdekakan para lelaki yang kuat sehingga mereka dapat menjagamu dan melindungimu? Maka Abu Bakar menjawab, wahai ayahku, aku hanya menginginkan pahala di sisi Allah. Kemudian turunlah ayat-ayat ini mengenainya. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, hingga akhir surat gitu. Fa amma man a'ta wattaqa. Ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna. Itu. Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun mengenai Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, orang kafir, mati dalam keadaan kafir di peperangan perang Badar gitu ya. Oke, pada 2 Hijriah. Tafsir dan penjelasan. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Al-Lail 1-3. Allah bersumpah dengan malam ketika gelapnya menutupi setiap benda yang bercahaya. Allah juga bersumpah dengan siang ketika terang benderang karena lenyapnya kegelapan malam. Selain itu juga bersumpah dengan zat yang maha kuasa dan maha agung yang menciptakan laki-laki dan perempuan dari segala jenis, manusia dan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naba ayat 8. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Oke, kita langsung saja ke ayat 4. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Inilah objek yang disumpahi. Habis 3 kali sumpah itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sumpahnya adalah ini, usahamu memang beraneka macam. Ini merupakan jawaban dari qasam, sumpah. Maksudnya, sesungguhnya perbuatan semua hamba itu berbeda-beda. Di antara mereka ada yang melakukan perbuatan baik, ada pula yang melakukan perbuatan buruk. Sebagian perbuatan itu sesat dan sebagiannya benar. Sebagian perbuatan itu menyebabkan pelakunya masuk surga dan sebagian yang lain menyebabkan masuk neraka.
Senada dengan ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 20, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawi ashaban nari washabul jannah. Saya ulangi kembali. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Terus kemudian ada di surat As-Sajdah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo la yastawun. Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik atau kafir? Pastilah mereka tidak sama. Dan juga dalam surat Al-Jasiyah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail mengenai keadaan-keadaan manusia dan membagi mereka menjadi dua kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasunayasiruhu lil yusra." Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan kebahagiaan. Nah, ini pilihan ya, pilihan buat kita. Gitu. Kalau kita milih untuk kemudian membenarkan maksudnya berbuat amal-amal solih dan kemudian percaya adanya surga, pasti Allah mudahin. Adapun orang yang mencurahkan hartanya dalam kebaikan dan menghindari larangan-larangan Allah dan juga membenarkan janji Allah sebagai ganti dari keimanan dan kebaikannya, kami Allah akan memudahkan baginya segala hal yang dibebankan kepadanya. Mindsetnya beda. Kami juga akan menyiapkan langkah mudah yang akan mengantarkannya ke dalam kebaikan dan memudahkan baginya untuk berinfak di jalan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai 11, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tajalla. Dan adapun orang yang kikir, pelit dan malah merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran kesengsaraan dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Gitu. Mengumpulin harta sampai triliunan itu kalau misalkan zalim, terus juga tidak berinfak, terus juga tidak percaya adanya dunia akhirat, mati-mati aja, zolim aja, nanti di akhirat tidak akan kena balasan. Gitu. Yang penting harta warisan, terus kemudian juga dikenal sebagai orang yang berhasil, yang penting itu aja. Tidak peduli jalannya kayak gimana, zolim, korupsi dana haji. Nah, tidak akan bermanfaat baginya itu harta mau sampai triliunan juga apabila dia telah mati. Barang siapa yang kikir atas hartanya, tidak mendermakan di jalan kebaikan, mencukupkan diri dengan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat, tidak menginginkan pahala dari Allah dan mendustakan balasan di akhirat, kami Allah akan menyiapkan sesuatu yang sulit dan jalan yang susah yang tidak akan menghasilkan apa-apa melainkan kejelekan, sehingga dia sangat sulit untuk melakukan dan tak mampu melakukannya sampai dia masuk ke dalam neraka. Harta yang enggan dia sedekahkan tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya jika dia telah masuk ke neraka jahanam. Nah, perlu diperhatikan, pada dasarnya memberi kemudahan dan kabar gembira adalah memberi sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi jika dalam sebuah kalimat disebutkan kebaikan dan kejelekan, kemudahan dan kabar gembira itu ada dalam kedua-duanya. Maksudnya adalah, ini kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ada ya
Seperti ada kabar gembira, ada kabar buruk gitu ya. Kabar gembira untuk orang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk orang yang kafir dan juga zolim. Gitu. Nah, tapi sebenarnya kabar tentang keburukan-keburukan itu adalah kabar baik juga. Gitu. Kabar baiknya adalah untuk ya orang yang beriman tentunya. Bahwa ya kita harus menghindari perbuatan itu. Perbuatan kafir, musyrik, dan juga zolim. Gitu, supaya kita terhindar gitu ya. Jadi berita-berita tentang neraka itu bukan berarti berita jelek juga ya, itu sebenarnya kabar gembira juga gitu, bahwa orang-orang kafir dan zolim itu akan masuk ke sana gitu. Itulah konsep keadilan. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, yang artinya, pernah suatu hari kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat pemakaman Baqi. Gorkot menghadiri sebuah jenazah. Maksudnya Baqi Gorkot menghadiri sebuah jenazah. Lantas beliau bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan tempatnya telah dicatat di surga dan neraka. Nah ini penting nih. Nih perhatikan ya. Nah, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan tempatnya sudah dicatat di surga dan di neraka. Termasuk saya pribadi juga. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu gitu ya, bahwa apakah saya itu bakal di surga atau di neraka. Kalian juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Kalian itu akan melakukan ini dan itu di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang sampai kalian meninggal dunia. Sampai kita gitu ya. Kenapa saya nggak ikutan? Nah, kita semua, Allah SWT itu Maha tahu bahwa kita akan melakukan ini dan itu sampai kematian kita gitu. Nah, sudah dicatat nantinya itu kita bakal masuk surga ataupun neraka. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa kita tidak pasrah saja? Kenapa kita harus melakukan gitu? Kita ya udah, kita let it flow aja gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, berbuatlah gitu. Maksudnya berusahalah gitu ya. Karena setiap orang yang dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Ntar dulu, penggalannya agak kurang tepat. Berbuatlah. Karena setiap orang yang dimudahkan untuk mengerjakan sesuatu, dia diciptakan untuknya gitu. Jadi kita berbuatlah yang terbaik menurut kita gitu ya, menurut apa yang sudah kita pelajari gitu. Kita berguru ke siapa gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ya, pendidikan itu penting gitu ya. Kenapa kita belajar Al-Qur'an gitu ya? Kenapa kita belajar tentang sirah nabawiyah? Supaya kita terbentuk mindset, supaya kita berbuat yang terbaik gitu. Karena memang kita diciptakan untuknya, untuk kebaikan itu gitu ya. Jadi kita jangan kemudian sengaja berbuat dosa dan kemudian menyalahkan Allah gitu. Nah, terus kita nyalahin Allah, waduh, kenapa takdir saya melakukan dosa ini takdir yang buruk gitu. Nah, ini mindset yang salah. Mindset yang benar itu adalah bahwa ketika kita dihadapkan dengan suatu kebaikan, maka kita berusaha untuk meraihnya. Ketika kita dihadapkan untuk untuk ada potensi dosa di situ, ya kita menghindar gitu, supaya kita menjadi umat yang terbaik. Semua itu adalah ujian gitu ya. Nabi Muhammad SAW kemudian membacakan ayat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang sudah kita bacakan tadi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yaitu, ini saya ulang-ulang terus ayat-ayatnya gitu ya, karena ini penting banget. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir, pelit, dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Oke. Nice. Terus kemudian ada banyak hadis yang semakna dengan hadis di atas. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Nah, apa saja yang bisa kita pelajari dalam
surat ini, surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Allah SWT bersumpah dengan malam ketika menutupi segala sesuatu dengan kegelapannya. Allah juga bersumpah dengan siang ketika terang benderang, serta dengan zat yang menciptakan lelaki dan perempuan dirinya sendiri, bahwa perbuatan manusia itu berbeda-beda dalam balasannya. Di antara mereka ada yang beriman dan baik, ada yang kafir dan durjana, ada yang taat, ada yang maksiat. Di antara mereka juga ada yang mendapat hidayah, ada yang pula yang sesat. Di antara mereka ada yang berusaha melepaskan diri dari api neraka, ada pula yang menjerumuskan dirinya ke dalam jurang kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, manusia itu ada dua macam. Ada orang yang menjual dirinya lantas memerdekakannya atau menghancurkannya. Kemudian Allah SWT menjelaskan makna perbedaan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dari segi baik dan buruknya, serta pahala dan siksanya. Allah SWT menyebutkan dua kelompok. Kelompok pertama, orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, memberikan hak Allah, meninggalkan yang haram dan mungkar, serta membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganti dan pemberiannya itu. Membenarkan janji bahwa setiap apa yang kita dermakan, kita korbankan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan baginya jalan yang mudah untuk dicapai, serta memberinya petunjuk untuk memperoleh sebab-sebab kebaikan hingga dia mudah mengerjakannya. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak ada hari ketika para hamba bangun pagi melainkan dua malaikat turun. Salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Malaikat satunya berkata, ya Allah, berilah kerusakan pada harta orang yang tidak mau sedekah. Nah itu ya. Terus kita berbuat baik gitu ya. Bersedekah. Berbuat kebaikan. Nah intinya adalah itu, kepada orang banyak. Nah itu. Kedua, orang yang kikir dengan hartanya yang dia miliki, dia tidak mendermakannya dalam kebaikan dan gak percaya Allah akan menggantinya. Jalan menuju kejelekan orang yang demikian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju kebaikan dan keberhasilan sehingga sulit untuk melakukannya. Para ulama berkata bahwa hal ini telah ditetapkan dalam ayatnya dalam surat Al-Lail ayat 8. Dan adapun orang yang kikir dan merasa diri cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Terus kemudian di Al-Baqarah ayat 3, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Itu adalah di surat Al-Baqarah ayat 274. Serta ayat-ayat lainnya menegaskan bahwasanya dermawan termasuk akhlak yang mulia dan kikir adalah akhlak yang paling tercela. Dermawan adalah memberikan harta di saat harus memberi, sedangkan kikir adalah tidak memberikan harta di saat harus memberi. Setiap orang yang mendapatkan pahala dan pujian karena apa yang telah dia berikan, dia adalah orang dermawan. Setiap orang yang layak dicaci dan disiksa, dialah orang kikir. Orang boros sangat tercela. Dia termasuk golongan orang-orang yang menghamburkan harta secara sia-sia, dan Allah menjadikan mereka teman setan. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta orang yang kikir ini tidak akan bermanfaat baginya ketika sudah mati. Percuma gitu ya, punya duit triliunan tapi dari jalan yang zolim. Nih itu, gak akan bermanfaat baginya ketika sudah mati di dalam kubur dan juga ketika di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian berbuat selalu kebaikan. Makanya pendidikan itu penting, teman-teman sekalian. Selalu kita dekat, kita belajar, kita membaca. Seperti pengajian kita ini yang selalu qala Allah, qala Rasul. Gitu ya teman-teman sekalian. Kita cukupkan ngaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.